Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angan Rosyar Laklara, Program Studi Sistem Informasi, NIM 3022110501. Di sini, saya akan mereview atau menjelaskan suatu film yang berjudul Pirates of Silicon Valley. Film ini diproduksi tahun 1999. Dan saya akan mereview atau menjelaskan film ini untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi, yaitu review film. Pirates of Silicon Valley adalah sebuah film televisi drama biografi yang berasal dari Amerika Serikat. Film ini diproduksi tahun 1999 yang disutradarai oleh Martin Burke dan dibintangi oleh Noah Wyle sebagai Steve Jobs dan Anthony Michael Hall sebagai Bill Gates. Film ini mencakup atau sekitar tahun 1971 sampai 1997. Buku ini kurang lebih menceritakan tentang eksplorasi dampak persaingan antara Steve Jobs yang merupakan pendiri Apple dan Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft. Film ini menceritakan sebuah awal kesuksesan orang terkaya di dunia. Yang pertama, yaitu ada Bill Gates dan Steve Jobs. Awal sebuah kesuksesan Bill Gates ada di sini. Cerita panjang terciptanya generasi teknologi yang tertuang dalam sebuah film Pirates of Silicon Valley yang merupakan suatu film persaingan Steve Jobs, Apple yang mendirikan Apple, dan Bill Gates yang mendirikan Microsoft. Pada 1976, kisah ini dimulai dari bangku kuliah di Universitas Harvard. Steve Jobs memiliki keyakinan dan selalu berpikir pasti dapat menciptakan sebuah alat yang dapat menyaingi IBM. IBM sendiri ialah International Business Machine Corporation atau disingkat IBM. Ialah sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang berproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM pun didirikan pada 16 Juni 1911 dan beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, Amerika Serikat. IBM adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia dan salah satu yang terus berlanjut dari abad ke-19 ini. Pada saat itu, IBM adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Sampai-sampai Steve Jobs pun selalu berpikir untuk dapat menciptakan sebuah alat yang dapat menyaingi IBM tersebut. Steve Jobs pun berusaha keras agar dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia. Disulapnya sebuah garasi orang tuanya yang menjadi tempat untuk riset dan kejeniusannya dengan temannya yaitu Steve Wozniak. Dan mereka pun berhasil menciptakan sebuah komputer yang diberi nama Apple I. Dan terciptanya itu pun dari garasi kecil milik orang tua Steve Jobs. Di sisi lain, ada seorang Bill Gates, orang yang selalu santai dan senang bermain poker. Ia melihat peluang untuk membuat bahasa pemrograman yang akan mereka jual ke IBM. Bill Gates mempunyai pemikiran bahwa orang itu selalu butuh dia dan bukan dia yang mencari orang lain atau membuat ide. Dan dengan kelicikannya pun,
Gates mampu mempengaruhi IBM untuk membeli produknya. Produknya pun diberi nama DOS atau Disk Operating System. Padahal Bill Gates dan teman-temannya ini belum menyelesaikan produknya tersebut. Karena Bill Gates ini orang yang ahli dalam bidang bahasa pemrograman, temannya pun akhirnya mempunyai ide untuk membeli sebuah sistem operasi seharga $50 yang kemudian akan disempurnakan oleh Bill Gates. Kemudian, sejalannya dengan waktu, Steve pun tidak tinggal diam. Ia terus tetap menyaingi IBM di pasar komputer untuk tetap bisa menguasai pasar Apple dan menerbitkan Lisa, atau sebuah komputer yang ia beri nama seperti anak pertamanya. Lalu dengan jeniusnya, Jobs memanfaatkan proyek gagal dari perusahaan Xerox berupa teknologi mouse dan GUI atau Graphic User Interface. Steve pun membuat inovasi baru dengan meluncurkan komputer pribadi yang ia beri nama Macintosh. Dan ia membuat Macintosh dengan mencuri atau memanfaatkan proyek gagalnya tersebut dari perusahaan Xerox. Mengetahui ketika Jobs membuat komputer keluaran terbaru yaitu Lisa, Bill Gates pun tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah berani dengan mengajak Jobs bekerja sama dengan tujuan utama untuk mempelajari teknologi grafis dan sistem operasinya. Dan dengan liciknya, Gates pun berhasil dan beruntung sehingga ia mendapatkan prototipe dari Apple, sejumlah 3 prototipe. Padahal niatnya ia hanya menginginkan Lisa, namun ternyata Jobs pun memberinya 3 prototipe dari Apple. Steve sendiri mempunyai sifat yang arogan dan egois. Bahkan, Steve yang saat itu baru meluncurkan Macintosh membuat persaingan antara developer Apple II dan Macintosh. Padahal mereka ini satu kesatuan, tetapi ia menjadikan rekan-rekan kerja di Apple tidak nyaman karena Steve yang terlalu arogan. Satu persatu para developer pun keluar dari perusahaan. Sampai-sampai kerabatnya yang menemaninya merintis Apple dari awal, yaitu Steve Wozniak pun juga ikut keluar. Gates pun, yang saat itu bekerja sama dengan Steve, diketahui telah mencuri ide-ide dari Apple. Bagaimana ia bisa mencuri ide dari Apple? Ia mencuri dengan cara tadi yang ia diberi 3 prototipe sekaligus oleh pihak Apple. Dan dengan adanya Windows yang dipakai di Jepang sebagai bawaan komputer, Steve pun mengetahui bahwa Jobs pun telah mencuri ide dari Apple yang telah ia berikan. Padahal Jobs sangat percaya kepada Gates. Steve pun geram dengan tingkah laku Gates, dan keduanya berdebat mempertahankan pendapat masing-masing. Steve pun akhirnya dipecat dari Apple karena dianggap meniru ide dan merugikan Apple. Namun, tak lama setelah itu, Steve Jobs merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun dan dihadiri oleh developer-developernya dulu yang telah mengeluarkan diri. Dan 3 bulan setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-30, Steve Jobs dipecat oleh atasannya yaitu John Sculley. Lalu, pada tahun 1997, Jobs pun kembali pada Apple untuk menghadirkan inovasi terbaru karena peninggalan Steve yaitu temannya. Apple pun kurang inovatif dalam menciptakan produk. Dibantulah oleh Gates dan kemudian mereka bekerja sama menjadi satu.
Gates pun mempunyai saham di Apple dan menjadi orang terkaya di dunia dengan Microsoft-nya. Cerita antara dua orang terkaya di dunia ini pun tidak dapat dibilang cuma film, tetapi juga dapat menginspirasi untuk jadi pemikir seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Adapun makna yang dapat kita ambil dari alur cerita film tersebut. Yang pertama yaitu bekerja keras dan yakin pada impian kita. Contohnya, Steve Jobs yang selalu berpikir untuk dapat menciptakan sebuah alat yang dapat menyaingi IBM. Padahal saat itu IBM menjadi pusat teknologi terbesar pada tahun itu. Tetapi ia tetap yakin pada impiannya tersebut. Dan Steve Jobs pun berusaha agar dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua, ciptakanlah sesuatu yang berguna sesuai kebutuhan manusia. Dan kita harus berpikir bahwa seseorang itu tidak akan meninggalkan produk kita. Harus selalu efektif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu ketika ada peluang, jangan sia-siakan sebuah peluang meskipun sekecil apapun itu. Kita tidak akan tahu, mungkin peluangnya kecil tapi sangat berdampak besar bagi kita ke depannya. Dan harus selalu mengejar dan mendapatkan apa yang sudah kita impikan. Sekian penjelasan review film dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.